Oke. Bisa sampai keluar statement dari mulut atau ketikan fansnya Puji, lagu trendy Jungkook itu terkenal karena Puji. Gue sebagai EXO-L aja nggak terima nih lawan gue disenggol-senggol gini. Guys, itu live, not lip sync. Hello everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Atau itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Alright teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update K-pop news yang lagi banyak banget atau ramai banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Kali ini akan ada dua topik nih. Yang pertama adalah tentang Puji dan juga lagu Jungkook yang 3D. Terus yang kedua adalah tentang klarifikasinya Vanessa. Untuk pertama mungkin kita bisa bahas dulu ya tentang bagaimana Puji dan juga lagu Jungkook 3D. Nah teman-teman, buat yang belum tahu nih, akhir-akhir ini itu lagi rame banget yang memperbincangkan tentang Puji. Terutama nih ketika Puji memakai lagunya Jungkook di video terbarunya. Jadi kurang lebih videonya seperti ini. Nah di video ini dia itu pakai lagunya Jungkook teman-teman sebagai soundnya. Dan sebenarnya itu is okay ya, nothing problem tentang hal itu. Nah di sini yang paling banyak dipermasalahkan oleh orang-orang adalah ketika ada salah satu komentarnya kayak gini guys. Lagu Jungkook terkenal karena Puji. Oke, lagu Jungkook terkenal karena Puji. Nah gitu teman-teman. Nah komentar inilah yang akhirnya menuai kontra di kalangan netizen. Kenapa menuai kontra di kalangan netizen? Karena guys gini, aku tahu bahwa Puji ini merupakan salah satu orang yang benar-benar populer banget. Bahkannya di video TikToknya itu wow, jutaan semua cuy yang nonton. Gimana ya ngomongnya ya? Intinya adalah teman-teman, video Puji itu pasti selalu banyak banget ditonton oleh orang-orang. Kayak selalu FYP gitu loh. Gak cuma di TikTok doang sih, tapi di Instagram dan juga di YouTube dia famous banget teman-teman. Yang nonton videonya di luar TikTok juga ramai banget loh. Namun nih teman-teman, meskipun Puji ini populer, tapi lagu Jungkook itu populer bukan dikarenakan Puji, melainkan lagu itu populer dikarenakan Jungkook sendiri. Dan mungkin aku bisa ngasih tahu ya teman-teman seberapa populernya lagu ini. Di sini aku akan langsung saja bacakan seperti apa artikel yang sudah diterbitkan oleh jawapost.com. Dalam artikelnya disebutkan bahwa lagu 3D miliknya Jungkook itu debut di top 5 Billboard Hot 100, bahkan menyamai rekor Olivia Rodrigo. Selain itu nih, lagu 3D juga katanya debut di number 1 Billboard Digital Song Sales. Ini adalah entry number 1 ketiganya di chart tersebut. 3D juga debut di number 1 Billboard Global 200 dan Global Excel.US. Jungkook bahkan menjadi artis pertama dan satu-satunya yang menduduki puncak Billboard Global 200 dan Excel.US secara bersamaan dengan beberapa lagu pada tahun 2023. Jungkook juga menjadi solois Asia pertama yang mencetak beberapa hits nomor 1 di kedua chart. Dan yang pertama nih memetakan dua lagu secara bersamaan di 3 teratas kedua chart. Dia juga menyamai Bad Bunny sebagai artis dengan hits number 1 terbanyak di Billboard Global 200 pada tahun 2023 dengan 2 lagu. Jungkook juga bahkan menyamai Ariana Grande, Drake, Justin Bieber, dan Blackpink sebagai artis ketiga dengan hits nomor 1 terbanyak di Billboard Global 200. Dia juga menyamai Taylor Swift, kemudian Bad Bunny, Olivia Rodrigo, dan Justin Bieber sebagai artis ketiga dengan hits nomor 1 terbanyak di Billboard Global Excel.US. Itu di internasional loh teman-teman, belum di domestiknya lagi. Di domestik chartnya Jungkook terutama di Melon itu juga tinggi banget. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lagu ini memang populer gitu teman-teman, dan bakalan tetap populer meskipun Puji tidak menggunakan sound tersebut. Dan jujur aku juga nggak tahu sih komentar ini kayak gimana ya. Apakah ini komentarnya beneran dari fansnya Puji, atau dia itu cuma kayak bercanda doang, sarkas atau bagaimana nih? Karena teman-teman komentar ini akhirnya menuai reaksi yang tajam dari netizen dan juga banyak banget yang sudah menyoroti komentar yang satu ini. Di sini ada seseorang netizen yang komentar kayak gini guys. Bahkan ini juga dari EXO-L loh, bukan ARMY. Capek-capek ARMY versus EXO-L, yang nabrak fans Puji. Gue sebagai EXO-L aja gak terima nih lawan gue disenggol-senggol gini. Tolong ya fans Puji minimal ngaca. Sekelas Jungkook dibilang terkenal karena Puji, ngaca katanya guys. Wow, gimana nih gue jujur nge-lag. EXO-L sama ARMY nyatu nih. Oke, Devak. EXO-L sama ARMY nyatu loh teman-teman dikarenakan hal ini. Tapi teman-teman kita juga nggak tahu ya apakah itu fansnya Puji atau enggak, karena tren gegara Puji sekarang itu memang lagi rame banget. Dan jujur aku juga bahkan nggak bisa bedain loh mana komentar yang bener atau komentar yang bercanda. Karena saking banyaknya banget komentar yang mengatasnamakan Puji. Dan di sini ada juga beberapa TikTokers yang sudah mengomentari tentang hal tersebut. Coba kita baca seperti apa pendapat-pendapat dari mereka. By the way, untuk nama akunnya sudah aku taruh ya teman-teman di atasnya. Lagu Jungkook yang 3D trending gara-gara Puji guys. Sumpah ya, gue tuh ngakak banget ngeliat statementnya itu dari fans-fansnya si Puji ini. Sumpah gue tuh gak punya masalah sama Puji dan gue juga nggak gimana-gimana gitu sama dia, bodo amat gitu ya. Tapi sumpah ya, kayak ngakak banget gitu. Kok tiba-tiba gitu mereka ngomong kayak begitu dengan PD-nya. Dia ngomong bahwa lagu Jungkook itu trending gara-gara Puji.
kalau kita bisa bandingin nih Fuji sama Jungkook itu bagaikan apa namanya, jembatan Cina sama jembatan Indonesia. Yang ini tuh Jungkook, lu tahu Jungkook BTS nggak? Fansnya Fuji. Hey, ya, pakai segala macem idola gue, lu gitu. Enggak, lu dapat kepedean itu tuh dari mana sih? Gue heran dah. Dapat kepedean itu dari mana? Nanti kasihan ke si Fujinya kalau misalnya si Fuji nanti diserang sama army, berat gitu. Kan lu juga nanti yang heboh tuh. Segala ngomong ada begini gara-gara Fuji, ada begini gara-gara Fuji, ada begini gara-gara Fuji. Oke. Ada pemilihan presiden gara-gara Fuji gitu. Gua napas gara-gara Fuji. Gua rambut gua blonde gara-gara Fuji. Gua punya ini gara-gara Fuji gitu. Semua aja lu bilang gara-gara Fuji. Alright. Istighfar, Neng, istighfar. Sumpah sih, menurut gua dan sejauh ini sih yang paling jauh. Statement ini yang paling ngakak menurut gua, kayak Jungkook dibandingin sama Fuji gitu. Bagaikan Android sama iPhone kali. Udah gitu aja guys, bodo amat dah. Gue stres, gue mikirin begini, ada aja emang kelakuan orang lain tuh kayak pede, hidup lu tuh pede gitu. Nggak bisa, ini terlalu lucu untuk kita bisa nikmati gitu. Udah, gue ngomong apa sih dah guys, bye. Oke. Jadi seperti itulah bagaimana pendapatnya. Jadi intinya dia itu kayak kurang terima aja gitu ketika ada yang komentar seperti itu. Tapi kayaknya kakaknya tadi ada salah nggak sih? Soalnya komentar yang aku baca dari yang mbak-mbak yang ini itu katanya terkenal bukan trending. Soalnya kalau aku lihat terkenal sama trending bukannya beda ya teman-teman. Beda kan? Terus aku juga mau nanya nih, yang komentar tentang itu cuma satu orang doang kah atau banyak orang nih? Kalau satu orang doang yang ngomong gitu, lebih cocoknya kita bilang dia aja. Karena kalau kita pakai fans atau mereka, ini kan merujuk pada jumlah yang lebih dari satu orang. Takutnya nanti viewers yang menonton itu nanti salah persepsi, dan juga nanti takutnya banyak yang beranggapan bahwa ternyata banyak banget loh fans Fuji yang mengatakan seperti itu. Itu yang ditakutkan gitu. Jadi aku nanya nih sama kalian, nanya lagi, cross check lagi, apakah yang ngomong itu lebih dari satu orang nih atau bagaimana? Antar komen ya teman-teman di kolom komentar, aku pengen tahu tentang hal itu. Oke? Wah, sejauh ini paling jauh. Ini paling jauh. Sumpah. Gue gak ada masalah sama Fujinya. Tapi fansnya sumpah kocak banget coy. Gue tuh yang gak pernah ikut nimbrung apapun yang dipermasalahin sama fans Fuji ini. Tapi kali ini gue ketawa banget. Oke. Itu bisa sampai keluar statement dari mulut atau ketikan fansnya Fuji, lagu Trendy-nya Jungkook itu terkenal karena Fuji. Gue jadi kasihan ke Fujinya gitu loh. Iya sih, sama. Dia nggak salah apa-apa ya. Dia cuma mengikuti tren dengan layaknya orang normal. Tapi why fansnya always ngeklaim kalau apapun yang dilakukan Fuji, padahal tuh Fuji ngikutin doang, tapi diklaim bahwa itu trending karena Fuji, itu jadi tren karena Fuji. So, ini Jungkook, please lawan Jungkook BTS. Kayak gue sampai bingung mau ngomong apa. Sumpah gue gak ada masalah sama Fuji sama sekali, beneran gak ada. Bahkan gue lebih kasihan gitu loh ke Fuji punya fans yang kayak gini. Jadi kayak kelakuan fansnya yang kena serang dia gitu. Iya sih. Terus lah fans-fansnya Fuji, kok bisa banget dengan pede ngeklaim lagu 3D-nya Jungkook terkenal karena Fuji. Iya deh, gue tahu napas juga karena Fuji. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana beberapa opini dari netizen ya. Jujur netizen juga pasti kaget banget sih ketika melihat bagaimana komentar seperti itu. Karena mereka tahu gitu bagaimana terkenalnya Jungkook, bagaimana berimpactnya Jungkook, bagaimana terkenalnya BTS, bagaimana terkenalnya dan juga suksesnya 3D. Jadi pas mereka melihat ada komentar seperti ini, pasti banyak banget dari netizen yang kaget kayak, wah kok bisa gitu ada yang komentar kayak gini gitu loh guys. Jadi buat kalian sekarang yang mungkin merasa sebagai fansnya, itu tolong ya teman-teman, ketikan kalian mungkin dijaga ya teman-teman. Karena gini loh guys, impact dari komentar kalian itu bisa berimbas juga gitu kepada idol favorit kalian atau kepada artis favorit kalian. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman lanjut kita masuk ke informasi kedua. Kita akan membahas tentang klarifikasi dari Vanessa. Nah teman-teman, di sini Vanessa itu sudah memberikan klarifikasi terhadap beberapa hal. Salah satunya adalah ketika menyanyikan lagu Wonder Girls yang Tell Me. Waktu itu kan dia ngambil bagian rap ya teman-teman, dan Vanessa juga melakukan kesalahan di sana. Dia kayak lupa lirik atau gimana, I don't know juga. Jadi dikarenakan hal itu dia membuat ekspresi seperti ini. Nah kan ada orang yang mengatakan bahwa dia itu so imut dikarenakan berekspresi seperti itu. Tapi pada kali itu banyak juga kok yang membela bahwa ini bukan ekspresi so imut, melainkan Vanessa menyadari bahwa dia sudah salah di sana. Tapi sayangnya ya teman-teman, masih banyak juga nih dari netizen yang
kayak mengkritiknya, terus julitin dia, bahkan ada juga yang ngeparodiin ekspresinya Vanessa di sini. Mungkin buat mereka itu lelucon atau bercandaan ya, tapi jujur aku nggak melihat itu ada leluconnya loh. Dan setelah aku melihat video beberapa orang yang melakukan parodi terhadap dirinya Vanessa, aku juga kayak nggak bisa ketawa-ketawa gitu. Karena aku juga bertanya-tanya, ini lucunya di mana sih? Perasaan kayak nggak ada yang lucu deh. Dan untuk Vanessa sudah memberikan klarifikasi teman-teman terhadap hal itu. Dan coba kita tonton seperti apa statement dari Vanessa. Nggak bisa, ekspresinya tuh kayak itu salah. Itu bukan so imut. Tepuk tangannya dong. Vanessa di sini manis banget loh. Dengerin, kata Vanessa itu bukan ekspresi so imut, tapi kurang lebih ekspresi itu menunjukkan bahwa dia itu menyadari kesalahannya, kayak gitu. Nah selain itu, Vanessa juga sudah kayak memberikan klarifikasi terhadap isu lip sync. Jadi teman-teman, ada yang curiga Vanessa lip sync. Kenapa ada yang curiga Vanessa lip sync? Karena suara Vanessa di sana emang benar-benar bagus banget. Terus kayak stabil. Pokoknya bagus deh teman-teman. Dan dikarenakan suaranya bagus, banyak dari netizen yang curiga apakah Vanessa lip sync. Dan untuk itu Vanessa sudah menjawabnya teman-teman. Dan coba langsung aja kita tonton ya seperti apa klarifikasi dari Vanessa. Stabil. Guys, itu live, not lip sync. Siapa yang bilang itu lip sync? Survival mana ada lip sync? Guru vokal bilang kalau kayak li ya itu kayak kelihatannya nggak bagus karena kita monyong, jadi harus li ya lisu not like this. So itu live, bukan lip sync. Oke, udah jawab langsung ya sama Vanessa, yaitu nggak lip sync teman-teman, itu live. Dan Vanessa juga bilang bahwa yang namanya survival itu nggak ada yang namanya lip sync gitu. Tapi jujur ya, tadi suaranya Vanessa stabil banget ya, wow. Aku jujur aku kayak amazing banget sih sama Vanessa. Gila perkembangannya debak banget ya. Apalagi kalau dia trainee dalam waktu yang lama ya teman-teman. Tapi sayang Vanessa katanya udah ke eliminasi nih teman-teman. Padahal dia di terakhir berkembang banget ya. But apapun itu yang terbaik aja ya buat Vanessa. Semoga kedepannya makin sukses dan juga terus semangat. Kita juga mengharapkan semoga Vanessa bisa debut suatu saat nanti. Anyway teman-teman, informasi dari Vanessa tadi menutup cepat kita talk hari ini. See you next time di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. I'm Sulky Mame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.